Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Tayyib anak-anakku sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu kembali, masih kita bisa belajar mengajar meskipun melalui daring, ya, Alhamdulillah. Anak-anakku yang Ustaz sayangi dan Ustaz cintai, pada kesempatan kali ini kita akan bersama belajar tentang ikhfa. Tentang apa? Tentang ikhfa. Dari segi bahasa, ikhfa itu artinya samar atau tertutup. Ya. Ikhfa adalah membaca nun sukun atau tanwin secara pertengahan antara idhar dengan idgham tanpa mentasydidkan, dengan tetap adanya apa? Dengung. Ya. Jadi ikhfa itu membaca nun sukun atau tanwin secara pertengahan antara idhar dengan idgham tanpa mentasydidkan, dengan tetap adanya dengung. Nah, nama lain dari ikhfa karena nun sukun dan tanwin adalah ikhfa hakiki. Apa? Ikhfa hakiki. Baik. Kemudian cara membaca bacaan ikhfa hakiki adalah bunyi nun atau tanwin itu tetap dibaca, namun terdengar samar-samar antara bacaan idhar dengan idgham. Kemudian disambungkan dengan huruf ikhfa. Bisa difahami ya? Baik. Anak-anakku sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian terkait dengan ikhfa ini ya, huruf ikhfa itu ada 15. Ingat-ingat, huruf ikhfa ada 15, yaitu huruf ta, dha, fa, qaf, kaf, sin, shin, sad, dad, ta, tha, jim, dal, zal, dan zain. Nah, jadi itu huruf ikhfa ada 15. Dihafalkan ya. Taib. Sekarang kita masuk pada contoh bacaan ikhfa hakiki dan bagaimana cara membacanya. Taib. Kita lihat di slide. Bacaan nun sukun bertemu dengan ta. Contohnya wala antum. Lihat, di situ tidak dibaca wala antum, tetapi dibaca antara ikhfa dengan antara idgham dengan idhar, ya, ada sedikit dengungnya. Wala antum. Bisa difahami? Baik. Kita lanjut di contoh yang berikutnya. Nun sukun bertemu dengan tha. Contohnya man sakulat. Kemudian nun sukun bertemu dengan jim. Min ju'. Kemudian nun sukun bertemu dengan dal. Man dassaha. Nun sukun bertemu dengan zal. Fanzartukum. Kemudian nun sukun bertemu dengan ta. Antabaqa. Nun sukun bertemu dengan dha. Afala yanzuruna. Baik. Kemudian nun sukun bertemu dengan fa. Mufakkina. Ya, nun sukun bertemu dengan
fa. Kemudian nun sukun bertemu dengan qaf. Anqadha. Anqadha. Ya. Kemudian nun sukun bertemu dengan kaf. In kana. In kana. Saya. Kemudian selanjutnya contoh nun sukun bertemu dengan zain. Anzalna. Anzalna. Berikutnya nun sukun bertemu dengan sin. Min sijil. Min sijil. Ya, dibacanya samar-samar. Taib. Kemudian contoh nun sukun bertemu dengan shin. Min syarri. Min syarri. Min syarri. Bisa ya? Kemudian nun sukun bertemu dengan sad. Fansab. 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 Baik. Kemudian contoh nun sukun bertemu dengan huruf dad. Mawdud. Mawdud. Selanjutnya ini tentang bacaan tanwin yang bertemu dengan huruf ikhfa. Baik. Yang pertama, contohnya adalah fathah tanwin bertemu dengan huruf ta. Contohnya naran taladha. Naran taladha. Ya, fathah tanwin bertemu dengan huruf ta. Kemudian kasrah tanwin bertemu dengan huruf apa? Tha. Muta'in sama amin. Muta'in in. Ya, lihat di situ ada dengungnya, ya, dengung. Kemudian bacanya antara idhar dengan idgham, ya. Muta'in sama amin. Kemudian contoh di fathah tanwin bertemu dengan jim. Hubban jamma. Hubban jamma. Ban jamma. Lihat. Hubban jamma. Saya. Kemudian contoh lagi yang alif fathah bertemu dengan dal. Dakkan dakka. Dakkan dakka. Kemudian kasrah tanwin bertemu dengan dha. Yaumin zi masghabah. Yaumin zi masghabah. Yaumin zi masghabah. Ya. Anak-anakku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lihat keterangannya bawahnya itu. Jadi di sini contoh ya. Lafal liman syaa. Itu tidak dibaca liman syaa, ya, liman syaa, nunnya itu tidak dibaca jelas, ya, liman syaa, tetapi dibacanya liman syaa. Paham ya? Kemudian lafal anjaa itu tidak dibaca anjaa, anjaa, tidak jelas, ya, nunnya, tetapi dibacanya anjaa, anjaa, samar-samar. Paham ya? Kemudian lafal minkum tidak boleh dibaca minkum, minkum, tetapi dibacanya minkum. Ya, bacanya apa? Minkum dengan samar atau dengung. Dengan panjang berapa? Panjangnya 1 alif atau 2 harokat pada suara eng, ya, pada suara eng. Minkum. Sebab suara nun mati itu menyambung dengan huruf kaf atau huruf ikhfa. Ya, demikian anak-anak sekalian terkait dengan bacaan ikhfa. Kemudian antum semuanya bisa mencari contoh bacaan ikhfa. Di antaranya antum bisa buka di surat Ar-Rahman ayat yang ke-62. Wa min dunihima jannatan wa
wa min dunihima jannatan. Baik. Jadi anak-anak sekalian, itu terkait pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan antum semuanya bisa memahaminya. Jadi nanti ketika antum semuanya membaca Al-Qur'an, bertemu dengan huruf-huruf nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan huruf ikhfa, supaya dibaca dengan samar-samar, ya. Barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan antum semuanya bisa memahaminya, dan kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Baik. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.